Harus training karena kita harus memperbaiki profesionalitas SDM kita. Nah, ini yang perlu yang harus perlu kita perbaiki untuk itu ya. Nah, ini di sini yang kemudian dan kita bisa menerapkan sistem di setiap bagian. Nah, jadi dengan training tersebut kita bisa memberikan apa ya? Memberikan suatu action yang nyata begitu. Karena kita harus meningkatkan apa yang sudah menjadi visi dan misi dan targetan kita tadi itu. Nah, ke berikutnya itu adalah kontrol dan reward ya. Nanti silakan Anda baca sendiri. Nah, di internal analisis, nah kita lihat di internal analisis ya. Anda adalah pemilik rumah sakit. Agar rumah sakit Anda itu dapat berkembang dengan cepat, silahkan Anda potret. Nah, maksudnya potret di sini potret apa saja? Satu, faktor-faktor apa yang membuat rumah sakit itu dapat berkembang. Yang kedua adalah faktor-faktor apa yang membuat rumah sakit itu tidak berkembang. Nah, silahkan Anda jabarkan secara detail dalam sudut pandang. Sudut pandang internal faktor atau kemudian yang kedua itu adalah sudut pandang eksternal faktor. Begitu. Coba ya, nanti kita Anda bisa membayangkan bagaimana kemudian kita brainstorming ya, membayangkan kemudian rumah sakit ini bagaimana ya rumah sakit itu kita bisa berkembang. Silahkan Anda potret begitu ya. Tadi nanti silahkan Anda lihat di sini ada begitu, nanti Anda bisa bertanya dengan saya selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu adalah dengan analisis SWOT. Nah, ini misalnya PKU akan mempunyai micu dan picu ya. Ini itu adalah ICU untuk anak begitu dan dewasa. Di analisis SWOT analisis ada strength, weakness dan opportunity dan threat begitu ya. Kita lihat bentar di slide berikutnya. Nah, di dalam strength-nya itu adalah bagaimana kemudian kekuatan kita adalah pusat rujukan ICU anak dan dewasa. Lalu kemudian kekuatan lagi yaitu adalah kita bisa menjadi trauma center. Kita sudah tersertifikasi secara paripurna dan pun ISO. Lalu kemudian weakness-nya begitu communication atau positioning lah ya, positioning atau segmentasi kita itu menguntungkan sekali begitu. Nah, nanti di sana ada beberapa hal yang kemudian kita ingin mengadakan atau kemudian menambah pelayanan ICU. Nah, itu ada beberapa analisis yang harus kita lakukan di sana. Nah, nanti kita coba akan berbicara belajar untuk analisis tersebut begitu. Nah, bagaimana kemudian ditarget ya? Targeting itu yaitu adalah masyarakat itu dengan sosioekonomi menengah ke atas sadar kesehatan bersama keluarganya. Perusahaan-perusahaan penjamin dan peserta asuransi yang ada di wilayah Yogyakarta. Begitu lantas kemudian nanti kita ada dokter dan pelayanan kesehatan rumah sakit di DIY memerlukan rujukan fasilitas ICU yang lebih komprehensif, key person dari perusahaan penjamin. Nah, ini kita harus melihat bagaimana target kita itu bisa masuk di sana begitu. Nah, otomatis dengan analisis SWOT tadi itu gitu kan. Nah, kita bisa mengupas kelemahan kita ada di mana, kesempatan kita ada di mana, peluang kita ada di mana, kelemahan kita ada di mana gitu ya. Karena kita akan menjadi rujukan di DIY. Berarti kita harus melihat di 4 kabupaten dan 1 kota madya. Ya. Kalau yang lainnya sebentar ya. Nah, bagaimana sih core marketing strategi? Begitu ya. Bagaimana inti daripada strategi marketing? Yang pertama kali adalah branding. Itu yang branding ya. Jadi pekerjaan seorang marketing itu bagaimana kita membuat yang namanya product knowledge ya. Itu yang pertama. Yang berikutnya adalah branding ya. Branding dan kemudian kita juga bisa mengintegrated marketing communication. Bagaimana kita bisa mengintegrasikan marketing komunikasi itu begitu. Dari apa saja sih marketing komunikasi itu? Kita lihat positioning dari branding. Nah, kita lihat di sana ada event, ada public relation, ada direct marketing, dan kemudian ada promo material, dan corporate image, sales program, personal selling, dan traditional event gitu ya. Nah, bagaimana kemudian seorang public relation dia bisa menjadi media relation? Bagaimana kemudian
posisi event di dalam branding positioning, begitu dia bisa misalnya mengadakan IHT, in-house training, begitu itu, lalu kemudian seminar, exhibition begitu. Nah, lalu kemudian ada traditional advertorial begitu. Misalnya ya, kalau dalam rumah sakit itu perlu nggak sih sebenarnya untuk menambah kepuasan, berarti pasien itu bisa dikasih koran, bisa dikasih majalah internal mungkin. Lantas kemudian bisa dikasih majalah begitu. Nah, bagaimana kemudian dengan personal selling? Nah, personal selling itu face to face visit. Bagaimana kemudian saya bisa menyampaikan kepada orang per orang begitu. Ini loh kami punya ICU begitu. Nah, itu seperti itu dalam personal selling. Nah, selanjutnya di dalam sales program yaitu adalah bagaimana kemudian kita bisa menjadi ada sponsorship, sales campaign begitu itu. Nah, itu ada di sales program gitu ya. Dan kemudian direct marketing ada mailing dan call center. Jadi nanti ketika ada beberapa hal silahkan Anda menghubungi nomor sekian. Nah, itu adalah call center kita. Nah, bagaimana kemudian nanti juga ada promo material gitu. Nah, promo material ini di sini ada leaflet stiker, brosur. Nah, itu adalah promo-promo material gitu. Nah, di sini juga ada kemudian corporate image ya. Bagaimana kemudian corporate image ini juga bisa membuat positioning branding. Misalnya PKO tuh ya. PKO ada beberapa segi warna. Nah, komposisi warna itulah yang kemudian membawa semangat daripada marketing. Oh, biru warnanya apa, hijau apa, dan sebagainya. Nah, itu adalah logo. Dia akan membuat atmosfer di dalam internal kita gitu ya. Nah, bagaimana sih sebenarnya implementasi dan monitoring begitu. Nah, satu, bandingkan semua action plan dengan pelaksanaannya. Lalu kemudian kita juga bisa memonitoring jumlah rujukan pasien, amati tren peningkatan inpasien dan outpasien, lalu kemudian ukur peningkatan revenue dari bulan ke bulan, jadi kita bisa tahu keuntungan kita dari bulan ke bulan berapa begitu. Lalu ukur indeks kepuasan pelanggan dengan secara berkala begitu. Nah, itu adalah implementasi dan monitoring. Nah, bagaimana? Saya akan membuat blueprint daripada kerangka job description di dalam urusan branding. Nah, ini masuk di dalam corporate image. Nah, Klinik Pratama Rumah Sakit PK Umar Yogyakarta Unit Wates. Pencitraan misalnya. Amanah, ada antusias, mutu, aman, nyaman, akurat, handal, dan dekat di hati umat. Misalnya gitu ya. Nah, bagaimana itu akan menjadi branding? Karena kita akan bisa menarik suatu citra positif, itu adalah brand. Nah, itu akan terwujud jika apa? Segala sesuatunya itu dapat ditampilkan dengan secara sempurna dan diarahkan kepada of the brand gitu ya. Jadi kita semuanya apapun saja di branding. Nah, itu kait eratannya dengan apa? Kebijakan atau policy. Jadi policy itu adalah bagaimana kemudian semua bentuk kegiatan yang ada itu semuanya harus kaitan erat dengan yang namanya branding tersebut gitu ya. Yaitu adalah amanah gitu. Ada antusias, mutu, nyaman, akurat, handal, dan sebagainya. Nah, nanti silakan Anda sendiri dilihat ya di internal itu seperti apa dan eksternal seperti apa. Bagaimana kemudian di internal itu membangun komunikasi dan partisipasi internal klinik dalam rangka menciptakan suasana lingkungan yang bersahabat dan menyenangkan secara produktif. Sedangkan di eksternal kita bisa melihat dan membangun dan mengembangkan citra dan reputasi institusi dengan memperluas kolegial gitu ya. Nah, itu seperti itu. Kolegial pergaulan institusi dalam rangka menentukan eksistensi sebagai klinik dekat di hati umat. Nah, ini bagaimana cara-caranya nanti seperti itu ya. Oke. Nanti Anda bisa melihat di dalam targetan utama branding dekat di hati umat, di internal dan eksternal kita akan bisa mengukur dan ada indikator itu. Indikator semuanya ada di fanatisme. Bagaimana sih sebenarnya fanatisme itu? Bagaimana loyal, bagaimana peran partisipasi aktif, dan kemudian yang keempat adalah kerelaan berkorban. Yaitu berkorban adalah berkorban waktu, tenaga, dan pikiran. Nah, itu semuanya ada indikatornya ya, begitu, dan dapat terukur seperti apa. Nah, nanti silakan Anda pelajari sendiri ya. Nanti ada beberapa target pendukung branding internal, lantas kemudian branding eksternal seperti apa begitu. Nah, lantas kemudian apa sih sebenarnya blueprint kerangka job description